Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian atau rekomendasi saham harian untuk besok tanggal 29 Juli 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Bagian pertama saya akan bahas 8 saham, nanti bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Saya mulai dahulu untuk bagian kedua ini ya. Saya mulai untuk yang pertama adalah untuk MDKA. Jadi sebelumnya bagian pertama saya sudah bahas Antam, BBRI, Bumi, Gotoh, Pegas, Harum, Inco, dan BMTR ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Kemudian saya ingatkan jangan lupa untuk event hari Sabtu ini ya, yang sudah daftar untuk yang onsite dan juga Zoom ya. Jadi saya nggak sebut lagi mengenai pembahasan 10 saham terbaik ya. Kedepannya seperti apa nanti saya akan bahas. Jangan lupa ya, join Zoom-nya nanti akan saya emailkan mungkin paling lambat besok pagi ya. Saya akan emailkan mengenai untuk link Zoom meetingnya ya, sesuai dengan email yang sudah daftar. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya, saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk MDKA. Jadi untuk MDKA ini sudah saya sebutkan ya, pada dasarnya sebelumnya dia trennya dia masih downtrend, walaupun sebelumnya dia sudah mulai rebound ya di sini ya. Dan ini 3770 ini sudah saya gambarkan area buy on weakness yang paling awal ya. Jadi kalau dia berhasil naik atau rebound ke atas 3770 ya, kita boleh buy up atau average up ya. Bentar ya. Tapi kalau misalnya dia gagal bertahan di atasnya 3770, lebih baik sih saran saya sih jual dulu ya, seperti itu ya. Dan kemudian kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3900, boleh tambah lagi atau average up, naik ke atas 4000 tambah lagi ya, seperti itu ya. Dan memang sudah saya sarankan juga ya, kalau mau tunggu lebih amannya, tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4000 ya. Karena sebelumnya dia trennya masih downtrend, dan downtrendnya masih cukup kuat ya. Karena dia turunnya lumayan dalam ya, dari tertingginya di sini 5800 sampai dengan dia turun sampai dengan low-nya 3350 ya. Jadi cukup dalam. Apakah boleh buy sekarang Pak Sunar? Boleh aja kalau mau buy sekarang ya. Pasang stop lossnya di 4000, maksimum di 3900 ya. Kalau di 3770 kan terlalu jauh ya stop lossnya ya. Jadi pasang aja stop lossnya di 4000 dan 3900 kalau buy sekarang. Buy-nya bertahap aja, setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu untuk MDKA. Oh ya, target price berikutnya di 4400 dan 4500 ya. Jadi setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Baiknya bertahap aja, santai aja ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk Arto. Nah, setelah masuk LQ45, apakah ini masih bisa tembus lagi ke atas? Kalau saya sih tetap fokusnya di pergerakan harganya. Jadi bukan di beritanya ya. Selama dia masih bertahan di atas 9000, saya sudah sebutkan ya. Ini masih ada peluang untuk naik, tapi target terdegatnya di 11650. Jadi kalau yang mau buy, sudah saya sebutkan juga ya. Kalau dia koreksi kemudian breakout higher high, kita boleh buy. Istilahnya kalau kita belum punya ya, sebelumnya kita buy high sell higher, jadi breakout kita buy. Kalau misalnya takut ya kita tunggu lagi area buy on weakness di 9925 atau 9000 ya di sini ya. Kalau 9925 mungkin terlalu dekat ya, tunggu aja di 9000. Kalau misalnya takut beli sekarang. Tapi menurut saya sih kalau mau beli sekarang boleh aja, belinya bertahap aja, setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita average up, targetnya di 11650. Nah, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 11650, kita boleh tambah lagi kalau sudah boleh ya. Target price berikutnya dia akan menguji 12650 dan 13500. Nah, garis-garisnya ini ada yang sebelumnya tanya ke saya, oh dari mana itu Pak Sunar? Ini sudah saya gambarkan dari sebelumnya di sini ya. Jadi, nah ini dari swing high yang di sini ya. Ini tanggal 2 Juni ya. Kurang lebih ya. Ini kan ada swing low-nya di sini. Jadi saya ambil kurang lebih acuannya ya. Di sini kan ada kalau kita perhatikan ya di sini ya. Ini kan swing high-nya 11650 15 April. Ini ada swing low-nya ketika dia naik, kemudian dia testing lagi ya, kemudian dia berhasil rebound lagi. Di sini juga ada swing low-nya ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 11650, mau tambah lagi boleh, jangan takut ketinggian ya. Malah kalau dia masih bertahan kuat di atas 11.550, dia masih bisa aja dia balik lagi ke 16.000 ke atas, bisa ya. Semua memungkinkan ya, tapi saya nggak jamin 100% bisa enggak ya, karena nggak ada yang pasti ya. Jadi kalau misalnya saya bilang, oh kalau mau buy breakout boleh buy atau tambah lagi. Kalau misalnya sudah buy kemudian tiba-tiba gagal turun lagi, ya bukan karena analisa saya salah atau saya menyesatkan, enggak ya. Karena saya nggak bisa mengatur marketnya, jangan lupa ya. Saya tidak pernah menyesatkan orang lain. Kenapa kalau dia breakout saya bilang boleh buy ya, karena uptrendnya masih bagus ya, seperti itu. Makanya kita boleh buy high sell higher kalau misalnya belum punya.
Atau kalau takut ya tunggu aja area buy and sudah saya gambarkan garis-garisnya. Yang penting adalah pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Kurang lebih seperti itu untuk Arto. Berikutnya untuk ADMR. Apakah sudah aman? Ini untuk ADMR juga saya sudah pernah cerita ya. Yang rajin ikuti saya, memang ini downtrendnya masih cukup kuat. Ini sudah melandai ya, bottoming di bawah ya. Nah ini paling cepat kalau mau buy saya sarankan tunggu naik ke atas 1800 ya, atau lebih baik di 1900 ya, seperti itu ya. Nah kenapa kalau tunggu di 1900 ke atas? Karena kalau selama dia di bawahnya 2200 itu masih resiko ya, seperti itu ya. Mungkin ada yang tanya seperti ini ya, Pak Sunar buktinya loh dia rebound Pak Sunar, saya sudah buy di 1500 ya. Ini memang garisnya sudah pernah saya gambarkan ya, area support berikutnya 1500. Tapi kenapa saya sarankan belinya di atas? Karena untuk konfirmasi ya, selama dia masih di bawahnya 1900 menurut saya sih masih cenderung resiko ya, walaupun dia rebound ya, seperti itu ya. Karena dia tiba-tiba bisa drop seperti ini ya, ekornya panjang ke atas seperti itu ya. Ya jadi kalau kita buy 1900 ke atas, kita kan salahnya hanya satu kali ya. Jadi walaupun strateginya seperti itu ya. Nah kalau mau buy sekarang boleh aja saya seperti itu ya. Memang kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya, mungkin yang sudah buy di bawah, oh buktinya rebound Pak Sunar loh. Kalau tunggu Pak Sunar di 1900 nanti turun lagi, diajar bandar ya. Ya kan sudah terjadi. Kalau turun lagi pasti Anda nggak bilang gitu ya, Anda diem aja ya, karena dia gagal ya turun lagi di bawah 1500 ya. Karena ini downtrendnya masih cukup kuat sebelumnya. Ini memang MA20 nya sudah melandai, harganya sudah berhasil breakout lagi. Kalau mau buy boleh aja nyicil aja ya. Jadi naik ke atas 1900 tambah lagi, naik ke atas 2000 boleh tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih strateginya seperti itu. Cukup. Berikutnya untuk UNTR, ini masih berusaha untuk mencapai resisten 31875. Yang sudah punya pasang trailing stopnya tetap sama ya. Kalau 31050 terlalu dekat ya pasti aja area 30300. Jadi sebelumnya dia sudah saya bahas dari awal ya, bukan karena sudah naik terus kemudian saya bahas, enggak ya. Jadi kalau sudah saya sebutkan dari bawah, ketika dia turun di bawah 2700, kita tunggu kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas perusahaan kita buy. Naik ke atas 33.300 tambah lagi, naik ke atas 31.050 tambah lagi ya. Kurang lebih seperti itu. Pakai price berikutnya di 11875 dan 33375. Itu untuk UNTR. Cukup. Berikutnya untuk ITMG ya. Jadi ITMG ini masih bagus ya. Pakai price berikutnya di 43.000. Ini saya nggak gambarkan garis-garisnya lagi di tengah-tengahnya karena apa? Acuannya setiap lipatan 500 saja ya. Jadi mulai 37500 saya sudah sebutkan ya. Yang masih ikuti saya naik ke atas 38.000 ya. Boleh tambah lagi atau average up boleh ya, naik ke atas 8500 tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi uptrendnya sejauh ini masih cukup kuat. Nah ini kan posisi terakhir kan dia close-nya di area 39175 ya, tanggal 28 Juli ya hari ini ya. Nah low-nya dia kan di 38400, jadi pasang aja trailing stop-nya di 38400. Artinya kalau dia turun di bawahnya 38400, jual dulu sebagian, turun di bawahnya 37500, jual dulu semuanya. Walaupun mungkin ada bilang, oh Pak Sunar, ITMG itu kan bagus, kenapa dijual, nanti ketinggalan tuh. Kalau misalnya ada kena trailing stop ya atau stop loss ya jual dulu. Kalau misalnya dia lanjut lagi breakout, ini kan hanya di 31975 ya. Nah, uptrendnya kan masih bagus ya. Kalau dia apalagi dia sudah berhasil breakout ke atas, masih ada target di 43.000 ya silakan aja buy hasil higher ya, seperti itu. Nah, masalahnya kalau dia gagal bertahan di atas 37.000, dia masih ada kemungkinan testing lagi area 33850 dan 32200 ya, seperti itu ya. Ya, Anda kalau misalnya takut tunggu aja buy minus di 33850 atau 32200, itu yang paling bawah di sana. Tapi kadang-kadang kalau uptrend masih kuat, koreksinya paling dia bisa paling dekat ya di 37.000 ya, dia nanti testingnya nanti ya. Tapi saya nggak mendoakan turun kayak, mudah-mudahan masih bisa target ke 43.000. Kurang lebih cukup untuk ITMG. Berikutnya untuk SA masih sama, trading range-nya di area 1000 sampai dengan 1200. Supportnya 1000 dan target resistennya 1200. Mau buy sekarang boleh aja tapi jangan terlalu banyak. Memang tanggung ya di tengah-tengahnya ya. Jadi kita tunggu buy minus di 1000 atau 900 ya. Ini sudah saya sebutkan dari awal sebelumnya di sini ya. Artinya kalau turun koreksi di bawah 1000 atau di bawah 900, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Kurang lebih seperti itu ya. Target price berikutnya di 1200 atau 1400. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk MNCN. Nah, hari ini kenapa naik tinggi? Nah, setelah tutup ya, saya tadi baru baca beritanya, dia ada isu mau merger sama BMTR ya. Jadi bergabung dengan BMTR, merger jadi satu ya. Kedepannya seperti apa? Apakah dia akan naik lagi? Saran saya tetap
fokus di garis-garis yang sudah saya berikan. Yang ikuti saya harusnya area buy on sudah sampai di sini ya, di 920 ya. Jadi kalau sudah berhasil breakout ke atas 920 boleh buy, naik ke atas 945 tambah lagi dan seterusnya. Jadi yang sudah pernah ngikutin saya ya, kalau yang masih tertarik di MACN ya harusnya sudah pasang automatic order buy. Nah di sini ya target 1025 sudah sampai, ternyata turun ya, jangan lupa pasang trailing stopnya ya, seperti itu ya. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan itu acuan, kalau dia berhasil naik kita boleh tambah lagi atau average up, tapi kalau turun gagal ya kita pasang trailing stopnya. Nah posisi sekarang yang belum punya, saran saya ada dua ya. Ini area buy on sebelumnya saya sebutkan di 920, tapi berhubung dia breakout naik tinggi, saya naikkan berikutnya di 960 terdekatnya ya. Artinya kalau yang mau buy tunggu aja koreksi di bawah 960, kemudian berhasil rebound barusan kita buy. Atau kalau misalnya dia berhasil rebound lagi besok masuk lagi atas 995, boleh buy ya. Silakan buy-nya bertahap naik ke atas 1025 tambah lagi target price berikutnya di 1080. Nah 995 itu dapat dari mana Pak Sunar? Saya ambil acuannya dari swingnya di sini ya. Jadi mudah-mudahan aja dia berhasil, kurang lebih cukup ya untuk MACN. Oke, berikutnya untuk BBIB ya. Nah, BBIB ini bagaimana Mas Sunar? Memang sudah saya gambarkan di sini ya. Selama dia berada di bawahnya 1600, dia masih resiko ya. Jadi ini sebelumnya kan dia gagal ya, turun lagi ya. Jadi tetap pendapat saya tetap sama ya. Garis saya tetap sama. Jadi kalau mau buy sebenarnya sih nggak masalah ya. Asal dia masih bertahan di atas 1180. Tapi kalau mau amannya tunggu aja kalau dia naik ke atas 1600 baru kita buy. Kenapa nggak buy sekarang Mas Sunar? Kan ini sudah rebound. Ya kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang ya. Mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar saya sudah buy di sini di bawah 950. Ya kalau rebound Anda pasti keluar-keluar kemana-mana ya. Coba kalau dia turun lagi pasti Anda diam ya, seperti itu ya. Biasanya orang seperti itu ya. Saya nggak menilai orang jelek enggak ya. Tapi biasanya kalau sudah naik pamer kemana-mana, saya belinya di 950 atau di bawahnya gitu ya, di bawahnya 1000 ya. Nah masalahnya sebelumnya saya kan bisinya berdasarkan tren. Kalau trennya masih down, trennya dia akan risiko turun ke bawah. Tapi sudah mulai mengarah ke atas, saya sudah bahas juga ya. Naik ke atas 1180 boleh mulai buy. Tapi lebih amannya tunggu aja naik ke atas 1600 tetap sama di sini ya. Mau buy sekarang ya boleh aja pasang stop lossnya di 1180. Kurang lebih seperti itu untuk BBB tetap sama. Sudah cukup ya, ini totalnya ada 16 saham ya. Tadi bagian pertama sudah saya bahas 8 saham, ini bagian kedua saya bahas 8 saham yang lainnya. Kurang lebih cukup, sekian. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, bantu like juga. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu ya. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.